Pemirsa, masih di Ta'aruf atau Pacaran bersama saya Loli Suhenti dan dua narasumber saya yang masih sangat bersemangat. Nah, tadi itu Mbak Dian masih cerita nih, Mbak Ratu Dian, saya agak ketukar-tukar terlalu panjang namanya. Tadi masih menceritakan soal bagaimana ada reduksi budaya dalam proses pergaulan generasi muda di Indonesia tentu konteksnya. Bisa dilanjutkan? Ya, Mbak Loli, kalau kita melihat dan merujuk kembali kepada persoalan akar budaya kita, bahwa budaya kita yang diterapkan oleh orang tua kita itu sangat bagus. Tapi bagaimana kita mampu merevitalisasi budaya yang bagus ini menjadi sesuatu yang penting buat remaja-remaja kita, buat generasi-generasi berikutnya, adalah dengan cara memberikan penjelasan sesuai realita. Kalau misalnya si anak nih bertanya, kok begini kelakuannya gitu, ya ibu juga dulu seperti ini, kenalan dengan ini. Kita tidak boleh membohongi ketika anak ini bertanya gitu ya. Persoalannya pada waktu zaman ibu misalnya, pada zaman waktu ibu pacaran, itu orang tua sangat berperan. Nah, kalau sekarang anak Anda atau putra dan putri Anda ingin menikah, itu peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Saya kembali lagi kepada persoalan yang saya katakan bahwa PP Fatayat NU pernah melakukan penelitian di dua provinsi yang berbeda, yaitu di Oibobo di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan di Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Itu ada fenomena yang sungguh sangat menarik, dan mungkin pemirsa juga pernah mendengar ini, bahwa proses pacaran mereka proses biasa gitu, tetapi ada adat budaya yang dia harus lakukan. Perempuannya itu diculik bahasanya gitu. Kalau bahasa kita diculik tuh kayaknya kasar banget gitu ya. Tapi di sana diculik itu merupakan menyenangkan, memuliakan perempuan, bahwa inilah cara-cara atau tradisi masyarakat Indonesia di belahan Indonesia ini memperlakukan perempuan berkenalannya seperti itu. Itu hanya sesaat menjelang pernikahan? Iya, sesaat menjelang pernikahan. Berapa lama? Kami juga ingin bertanya kepada orang-orang yang kita teliti, ada yang 1 minggu, ada yang 2 bulan. Ya mudah-mudahan sih tidak dilakukan seperti layaknya suami istri gitu ya. Saya melihat akar budaya ini masih sangat bagus, tetapi kalau masuk wilayah Islam itu tidak diperkenankan, karena sudah satu rumah gitu, dalam artian untuk diperkenalkan kepada calon mertua atau calon mantu, saya kira ini harus ada aturan mainnya. Nah, ini akar budaya ini adalah salah satu hasanah yang ya dilestarikan juga bagus, atau juga kita lihat segi positif dan manfaatnya. Tapi dari hasil penelitian itu, ketika sang calon mempelai perempuan diajak keluar rumah, istilahnya diculik itu apa yang terjadi? Apakah memang itu proses mengenalkan ke keluarga inti suami, atau memang mereka hidup seperti suami istri sebelum akadnya? Tidak. Jadi dia tidak boleh memperlakukan dirinya sebagai suami istri, tetapi orang tua melihat kelakuan si calon perilaku mantunya. Dibawa ke rumahnya, ya, dibawa ke rumah. Ya, jadi dibawa untuk mengetahui selama di satu tempat. Bukan. Jadi di rumah khusus, makanya mungkin kategorinya kita garis bawahi. Ya, kita berharap dengan teori itu atau metode itu perempuan dimuliakan. Lain halnya kalau diculik kemudian ditaruh di hutan gitu, itu lain lagi persoalannya. Maksudnya misalnya diajak ke suatu tempat yang di situ tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Tidak, yang kita teliti tidak kita temui seperti tapi itu. Justru ke keluarga, justru dibawa ke keluarga. Dan mereka pun ya seperti layaknya anak dengan ibunya, kemudian anak dengan bapaknya. Karena pengenalan antara perilaku yang dua keluarga yang berbeda itulah di situ disatukannya. Mungkin ini sebetulnya proses seleksi ya, proses seleksi dari keluarga laki-laki gitu, untuk menyeleksi calon menantu ini sesuai apa tidak, walaupun kemudian pertanyaannya kenapa calon laki-laki tidak diseleksi juga oleh calon yang harusnya begitu. Tapi itu kita simpan untuk yang lain. Nah, saya mau masuk ke Mbak Ati. Ini kan kita kaya dengan budaya-budaya lokal seperti itu. Nah, kalau misalnya disandingkan dengan kisah para sahabat dulu dalam proses ta'aruf, ada korelasinya nggak? Iya. Kalau kita coba telisik dalam beberapa riwayat ya, bagaimana kemudian proses para sahabat yang mereka juga sudah barang tentu menikah, dan itu butuh proses, nggak ujuk-ujuk langsung menikah seperti itu, tidak. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat, misalkan yang dialami oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika dia mau menikah itu menyampaikan kepada Nabi bahwa dia akan menikah. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Kamu lihat dulu
Nah, kamu lihat dulu, barangkali nanti kamu dengan melihat itu akan bisa lebih melanggengkan pernikahan yang akan kamu lakukan, gitu. Nah, di sini itu Nabi tidak memberikan batasan ketika kita melihat itu sebetulnya melihat langsung dengan misalnya dalam kita dianjurkan untuk menutup aurat ya. Nah, melihatnya itu batasan-batasannya itu Nabi tidak memberikan batasan itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah kriteria yang pas untuk kita nikahi, itu bahwa Nabi kan menganjurkan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mencari pasangan ya. Maka itu yang pertama adalah dari sisi kecantikan atau kegantengan, kalau itu laki tampang ini secara fisik. Kemudian yang kedua adalah keturunan, yang ketiga adalah kekayaan, yang keempat adalah agama. Tetapi kalau dari 4 unsur itu tidak kita jumpai dalam satu orang, dan itu kayaknya susah sekali kalau satu orang terkumpul sempurna 4 sekali. maka Nabi mengatakan bahwa maka yang harus kamu jadikan pertimbangan yang utama adalah lidiniha, karena agamanya. Nah, untuk proses itu kita bisa mengetahui apakah mungkin kalau secara cantik atau cakep gitu kita bisa lah ya secara terlihat, gitu. Melihat. Tetapi bahwa kita untuk mengetahui bagaimana keluarga dia, bagaimana dia dalam menjalankan ajaran agamanya, bagaimana kemudian dengan kemampuan secara finansial dia untuk melakukan keluarga, itu kan butuh proses, butuh waktu. Kita tidak bisa hanya sekali ketemu kemudian ya ternyata dia secara nasab sudah terpenuhi, kemudian itu kita tidak bisa. Nah, proses itu yang kemudian sekarang ini diistilahkan dengan ta'aruf itu. Jadi kalau itu memang sudah oke, maka nanti akan dilakukan yang namanya hitbah, peminangan, meminta kamu sudah ingin menyampaikan isi hatinya bahwa dia ingin menikahi ya wanita atau laki-laki. Nah, itu yang proses-proses yang terjadi adalah pada masyarakat itu. Cuman pada saat ini seperti tadi sudah disinggung pada pembahasan yang awal itu, kadang-kadang proses ta'aruf itu tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan praktek-prakteknya orang dalam berpacaran. Nah, oleh karena itu dalam ajaran Islam tadi sudah saya singgung bahwa ada batasan-batasan, ada koridor ya, ada koridor ketika kita mengenal dalam proses meminang itu tadi. Itu ada hal yang pertama itu tadi yang peringatan dari Nabi. Jangan sampai kita misalnya berdua-duaan di tempatnya mau pergi boleh silakan aja, tetapi jangan cari tempat yang gelap menyendiri. Itu pasti ya, kita kalau sudah ada rasa antara dua orang lawan jenis yang berbeda, kemudian lain lagi. Ya, itu nanti yang terjadi adalah yang lebih yang muncul itu sudah nafsu birahi dari kedua orang tersebut gitu lah. Karena itu sudah ada warning di situ. Kemudian yang kedua, koridor itu adalah kita diharuskan untuk menjaga seluruh indera kita yang nanti akan membawa akibat kepada perbuatan hubungan intim, mulai dari indera mata, kemudian tangan ya dan sebagainya. Untuk secara kita harus betul-betul bisa memanage, mengkontrol indera kita ketika kita memang sedang dan itu tadi yang pertama tidak boleh kita. Tapi kalau itu nanti kita ke bawah kepada anak sekarang, ya mana ada pacaran yang seperti itu gitu. Karena sekarang itu di tempat ramai pun orang sudah bisa melakukan dengan bebas. Banyak sekali anak-anak pulang sekolah terus sudah tidak ada ininya lagi. Ini yang bikin kita gregetan. Nah, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali dengan trik dan tips bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita. Tetaplah di Belajar Islam.